ubur-ubur ketangkep, dia nggak bakalan berwujud jadi manusia. Karena harus dengan proses lagi tuh. Jadi ketangkepnya pun wujudnya babi nih. Iya, karena apa? Dari prosesnya dia minta jubah hitam alias baju kebabiannya itu dia dimandiin darah. Artinya kalau itu ada pembaptisan di sana kerajaan siluman babi sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik yang mungkin belum lama ini terjadi di lingkungan kita, yaitu di daerah Depok, yaitu mengenai pesugihan babi ngepet. Tapi ternyata infonya yang di Depok itu malah babi bohong-bohongan ya, bukan babi ngepetnya, malah babi beli gitu. Nah, sekarang nih kita pengen ngulas tuntas mengenai babi ngepet yang asli itu seperti apa. Langsung aja ya. Nah, babi ngepet itu yang gue tahu kan dia siluman babi yang dimana itu manusia ya, asalnya dia dari manusia, yang dimana yang satu jadi babi, yang satu jagain lilin, nungguin gitu. Nah nanti misalnya babinya gimana, lilinnya goyang. Nah, coba lu bisa jelasin nggak tuh, Ci? Babi ngepet tuh gimana sih? Kalau babi ngepet itu ya kan asal usulnya itu di istilahnya di Indonesia. Di Indonesia itu terjadi pada tahun 1800-an. Itu baru adanya babi ngepet. Nah, karena sebetulnya itu tahun itu masih ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, sebetulnya orang Indonesia itu pada awalnya awam dengan istilahnya babi ngepet. Nah, kenapa terus adanya babi ngepet? Karena pada saat itu strata kehidupan di Indonesia itu sangat jauh. Yang miskin banget, kaya banget. Nah, makanya timbullah adanya babi ngepet. Nah, sekarang babi itu kan makhluk kayak binatang. Kok disebut dengan babi ngepet? Nah, ngepetnya ini kenapa? Kan gitu ya. Ngepet itu ada dua pengertian. Pertama, satu dari bahasa istilahnya orang kesal dengan kehidupannya yang susah. Dia nggak terima sama hidupnya itu. Maka disebutlah ngepet. Nah, yang kedua, ngepet itu istilahnya diistilahkan dalam bahasa materi. Jadi misalnya tuh ya, kenapa pinjam gue duit dong, kan gitu ya. Dari mana gue duit sih gitu. Nah, ya udah lo kalau nggak punya duit ngepet aja tuh gitu. Jadi ngepet itu kata lain dari materi. Kata lain dari materi yaitu uang. Nah, kalau misalnya ngepet tuh kesel gini. Misalnya kita kerja nih, yang nggak selesai, pasti akan terjadi ngepet banget nih, susah banget nih kerjaan. Tuh, kesalahan ini itulah susahnya, sulitnya pada zaman itu, yaitu sulit dengan keuangan. Maka disebutlah babi ngepet. Dan disebut juga siluman babi ngepet. Nah, terjadi siluman babi ngepet ini ya kan karena satu, keuangan sulit. Ya. Nah, terus terjadinya juga siluman babi ngepet ini karena masih adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu. Jadi ilmu-ilmu zaman dahulu turun temurun ke sekarang.
Nah, sekarang cara atau ciri kita membedakan babi yang makhluk binatang dengan makhluk Gaib. gaib, yaitu babi ngepet. Babi ngepet. Nah, sekarang ini, kalau binatang, babi ngepet binatang, dia kalau dalam situasi apa namanya? Kalau orang itu lagi gimana ya? Lagi was-was gitu, takut diserang ya. Nah, baru kita apa namanya? Wah, ntar gimana nih? Gini kan gitu. Nah, babi yang asli itu dia akan mengeluarkan suara gimana suaranya? Grok gitu. Nah, di saat dia dalam kepanikan. Oke. Kalau babi Yang bohongan, dia dalam kepanikan lari terus, nggak gitu, nggak bunyi. Itu cirinya tuh. Oh, jadi kalau kita ngelihat babi, misalnya ini malam apa siang doang nih? Malam Pasti malam ya. Kita malam ngelihat kalau tuh ada babi tuh. Nah, kita bisa ciriin kalau dia bunyi, nah itu berarti itu babi asli gitu ya. Tapi kalau tahu-tahu kita deketin dia kabur, itu bisa jadi babi siluman. Babi siluman. Jadi kebalikan dari babi yang asli deh. Kalau babi yang asli dalam keadaan panik dia berbunyi, kalau babi siluman dalam keadaan panik dia nggak berbunyi, malahan dia lari. Tapi saat dia bekerja, iya kan, misalnya apa, gesek gitu. Dia akan bunyi. Nah, itu dia kerjanya gitu. Goyang-goyang itu, goyang-goyang doang. Maksudnya, nah yang digoyangin itu rumah targetnya apa gimana? Rumah target. Nah, misalnya rumah restu ya. Nah, dipepetnya temboknya, digeseknya dia. Gitu. Terus dibunyi. Gitu. Oke, ini sebelumnya nih pelaku babi ngepet ini bener 2 orang ya? 2 orang, suami istri. Biasanya pasti suami istri. Pasti suami istri. Kalau nggak suami istri nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya gue sama lo gitu nggak bisa nih. Ya nggak bisa. Mau ngapain? Oh, harus suami istri. Karena apa? Istilahnya, misalnya gue ini orang susah, belum tentu lu kan susah kan. Nah, terus gue ngajak tuh kita ya pesugihan belum tentu mau. Nah, tapi kalau suami istri udah senasib sepenanggungan lah bahasanya gitu. Sepenanggungan dia pasti mau atau begitu. Ya udah nggak apa-apa. Kesana, ayo dengan kesepakatan. Kalau nggak adanya kesepakatan, maka nggak jadilah pesugihan itu. Dan ini kan suami istri nih, Ci. Nah, ini yang jadi babinya ini lakinya apa istrinya nih? Nah, yang jadi babinya itu akan ditunjuk dengan kesepakatan. Kesepakatan lagi. Entah istrinya, entah suaminya gitu loh. Jadi nggak istilahnya sementang-mentang ini harus lakinya gitu. Nggak. Jadi misalnya gimana kalau kata juru kuncinya, siapa yang nanti akan dititipkan jubah hitam ini gitu. Dalam artian dititipkan jubah hitam, siapa yang mau jadi babinya nanti gitu. Itu ada kesepakatan. Nanti kalau istrinya bilang ya udah saya aja. Nah, berarti istrinya. Tapi kalau suaminya bilang ya udah saya aja, Pak, saya orang laki, ya udah lakinya. Gitu. Nanti si istrinya, kalau lakinya jadi babi ngepet, si istrinya akan nungguin yang jagain ini sama bak air kembang itu. Oke. Mungkin lo bisa sedikit jelasin nih, Ci, proses dia ngelakuin ritual sampai berubah jadi babi, sampai nanti hasil dia dapat itu apa, uangnya atau apanya di bak itu gimana sih? Coba lo bisa jelasin sedikit nggak? Jadi awal ritualnya dia itu, dia juga akan dituntun sama seorang yang apa namanya ya, si juru kunci itu. Nah, misalkan si Dapi sama istrinya datang, misalnya, Ki, saya mau ritual pesugihan babi ngepet. Oh iya, tolong siapkan, istilahnya siapkan apa? Ya siapkan sesajennya. Sesajennya itu berupa apa? Berupa ini kembang 7 rupa dengan buah-buahan ini segala macam dan berdupa-dupaan gitu. Nah, udahlah di situ. Udah istilahnya udah jadi, udah dibawa. Nah, nanti dia akan dibawa lagi ke suatu tempat, misalnya semacam goa lah, semacam apalah gitu. Nah, udah di situ. Sebetulnya itu perkampungan siluman babi sebetulnya. Nah, nanti
Kata si juru kuncinya, nah bapak sama ibu tolong diam di sini ya, jangan kemana-mana, nanti kalau ada apa-apa jangan istilahnya Kaget takut, gitu, kaget gimana takut gitu. kabur ya gitu. Nah nanti akan datanglah ya, misalnya entah jam 1, entah jam 2, entah jam 3 gitu. Babi datang. Berbentuk orang, berbadan orang tapi berkepala babi, gitulah istilahnya. Itu silumannya kali Silumannya itu belum rajanya, belum itu baru istilahnya apa ya, deputinya. Deputi. utusan. Utusan. Nah gini negosiasi ya udah, misalkan kamu harus melakon dalam artian kamu harus berdiam diri di sini puasa 1 hari 1 malam. Kayak semedi gitu di situ. Kayak semedi di situ. Karena apa? Semedi itu sebagai ikatan ya, sebagai ikatan antara pihak siluman babi Dengan dengan pihak yang pengen. mau itu. Nah, udahlah. Nah, akhirnya dengan satu syarat ya kan. Misalkan siapa yang mau jadi babi kan gitu. Misal lakinya, ya udah kamu buka baju, ya kan? Buka baju dalam artian nggak telanjang bulat ya, buka baju ya misalnya pakai kolor doang gitu. Nah, nanti dia secara tidak langsung kalau dilihat dari kasat matanya itu sukmanya itu kan diambil. Sukmanya diambil, dimasukin ke dalam kerajaan siluman babi. Nah, nanti dia akan dimandiin dengan istilahnya yang tadi sesajen itu, syarat-syarat yang disiapin karena di situ ada wadah kayak baskom ya kan, tapi dari tembikar apa sih namanya, dari anyaman gitu. tanah liat tanah liat. Nah itu isinya darah itu, nanti dia dimandiin darah itu darah. Nah udahlah, istilahnya udah dimandiin. Nah besok kan sehari semalam tuh. Nah besok sebelum matahari terbit ya dia udah selesai, dimasukin lagi tuh sukmanya ke dalam tubuhnya itu. Selesai dari orang. Jadilah nih orang. Jadi pengikut siluman babi itu prosesnya. Okay. Nah nanti pas dia pulang dia kerjanya. Kerjanya gimana nih? Cara dia ngambil uang orang nih? Nah sistem kerjanya itu dia seperti yang kita pernah podcast masalah uang balen. Jadi dia itu malam-malam tertentu. Enggak pasti setiap malam berarti. Enggak setiap malam. Nah, terutama yang menjadi pantangan itu dia itu tidak boleh melakukan operasi di malam 1 suruh, nggak boleh. Nggak boleh banget. Nggak boleh. Karena kalau dia melanggar kacau urusannya. Kacaunya maksudnya gimana? Bisa jadi dia nanti istilahnya akan keteledoran. Misalnya istri yang nungguin lilin ketiduran lah, tuh gitu. Nanti si lakinya ini, kan, dia ketiduran, lilinnya nggak ditiup, dia akan dikejar-kejar, kabur ke hutan. Ya udah nanti dia istilahnya jadi penghuni hutan, tuh begitu. Nggak bakalan ketangkep, agak susah dia. Ini agak susah. Susah nangkapnya nih? Susah. Tapi bisa ditangkap nggak pertanyaannya? Ditangkap pun istilahnya kita harus tahu bener-bener kalau itu sudah menjadi target operasional. Oh jadi kayak mungkin kampung ini udah resah banget nih, kayaknya ada babi ngepet di sini. Nah kampung itu harus diruat, istilahnya harus ada pemagaran gitu. Seluas kampung itu dipagar, disterilin. Nah saat dia masuk jebret, dia nggak bisa keluar. Nah itu kayak udah dikunci gitu ya, dipagerin. Tapi dengan satu syarat, walaupun kampung itu udah dijadiin, udah ada sterilisasi pemagaran, nih kan, dan dia diuber-uber ketangkep, dia nggak bakal berwujud jadi manusia, karena harus dengan proses lagi tuh. Jadi ketangkepnya pun wujudnya babi nih. Iya, karena apa? Dari prosesnya dia minta jubah hitam alias baju kebabiannya itu dia dimandiin darah, artinya kalau itu ada pembaptisan di sana kerajaan siluman babi itu. Jadi dia dimandiin darah itu untuk melekatkan antara badannya dengan jubah babinya.
Jadi kalau istilahnya mau dikelet, itu seperti kayak kita ngeliatin anjing. Anjing itu kulit sama daging tuh nempel. Oh, iya. Gitu. Ya, jadi agak susahnya di situ, agak sulit gitu. Nah cuma pas ketangkep nih kan istrinya yang jagain lilin ini nih ngelihat apa ya? Lilinnya goyang nggak nih apa gimana gitu? Nah langsung kan ditiup kan. Heeh. Nah dia akan hilang. Dia kan tahu-tahu udah ada di rumahnya Di lagi depannya begini. tuh. Gitu. Nah kalau bisa sampai nggak ketangkep, maksudnya sampai nggak ngilang berarti ini istrinya nggak niup nih lilin dong? Itu resikonya itu. Oh. Ke satu misalnya lilin nggak ditiup, ya kan, digoyang-goyang mati sendiri. Nah berarti dia ketangkep. Oh goyang-goyang sampai mati sendiri berarti ketangkep? Ketangkep tuh gitu. Tapi kalau goyang-goyang buru-buru ditiup, dia akan hilang. Langsung hilang. Itu begitu. Nah terus istilahnya apa namanya, babi ngepet ini dia akan ketangkep, tapi nggak sulit buat kita untuk Ngelacak. mengembalikan wujud aslinya. Nah, itu. jadi misalnya ketangkep dia nggak bakal bisa berubah jadi manusia? Nggak bisa. Kalau setaraf ustadz aja nggak bakalan bisa. Nggak bakal bisa? Nggak bakalan bisa. Itu. Jadi Karena ada kata begitu aja kuncinya bener deh. ya? Maksudnya bentuknya udah babi aja udah? Babi aja udah begitu. Tapi bener nggak sih? Lama-lama makin kecil? Ya enggak lah. Enggak. Enggak ya? Enggak. Mitos lagi itu mitos berarti itu ya? Enggak. Ya misalnya istilahnya dia bentuknya begini, ya kan? Ya bentuknya kayak gini ya. Ya. Terus dipakai jubah lagi begini kan gitu. Ya udah nanti dia akan seret kenceng dia jubah seret jadilah babi. Ikat jadi babi. Misalnya dia ditutupin jubah hitam, ya kan? Nanti jubahnya akan melekat, dihilang. Pas dihilang dia jadi babi di daerah mana gitu. Itulah babi itu ya. Babinya segini, babinya segini. Enggak misalnya dressing cute. Ya ini enggak begitu. Dan ini biasanya Ci, dia ini sama target kampung yang pengen dia curi duitnya, ini letaknya tuh jauh banget apa ternyata tuh orang itu ada di sekitar situ juga? Jadi dia punya deteksi ya, kayak sinyal gitu. Jadi dia punya sinyal di mana istilah rumah yang menyimpan duit, dia kayak udah punya sinyal aja udah bisa lihat. Jadi kayak ada nyala gitu. Wah, ini rumahnya ada duit. Ada duit nih gitu. Dan juga misalnya duitnya di dalam lemari ada misal orang restu nyimpan duit 10 juta kan gitu. Jadi tetap ngambilnya nggak 10 juta. Oh, jadi nggak plok semuanya di bawah nih. Oke. Nah, itu jadi selama ini kita itu istilahnya punya pemikiran babi ngepet, tuyul kalau ngambil duit itu kita punya gitu banyak ya? yang enggak, tergantung dari dia belinya. Misalnya gitu. Nah, dia kesepakatannya kamu sepakatnya berapa tiap malam. Nah, kalau kita ngomong misalnya saya kepengen dapat duit tiap malam 1 juta. Gitu, 1 juta gitu ya. Ya udah 1 juta. Jadi 10 rumah dia akan mengambil uang itu 100.000 gitu. Sama sama tuyul juga. Nah, misalnya dalam jangka waktu 1 malam dia ngambil duit, dapat duit 1 juta, ya kan? Nah, dia akan mengasih uang ke juru kunci itu sebesar berapa juta tuh gitu. Dengan harga 1 malam 1 juta, 1 malam 1 juta misalnya. Ya, kamu yang mau yang berapa? 1 malam 1 juta, 1 malam 500.000, apa 1 malam cuma 250.000. Ya misal saya 1 malam 1 juta, ya udah sediakan duit 10 juta. Tuh. Misalnya belinya Belinya gitu begitu. Terus ini kayak kemarin kan di channel ada video kita sebelumnya kita udah ngebahas tentang tuyul nih kan. Nah, kalau tuyul itu kan kayak ada konsekuensi langsung di kehidupannya, maksudnya istrinya nih yang menyusui tuyul. Nah, kalau babi ini ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Sebetulnya yang namanya pesugihan itu ada resikonya. Ada resikonya. Nah, semacam kayak apa namanya? Pesugihan babi ngepet. Pesugihan kuda jaran, jaran tuh jaran goyang, kuda jaran ya namanya. Nah, itu ada konsekuensinya bagi si istrinya. Semua pokoknya baliknya ke istri nih. Okay. Babi ngepet, tuyul, kuda jaran itu istri. Gitu. Nah ini kalau babi ini istrinya gimana sih? Ya kan didatengin lah sama si makhluk siluman babi pada malam-malam tertentu. Maksudnya datangnya ditidurin? Ya, gimana? Iyalah. Iya. Kayak kadang orang yang
pesugihan kuda itu ya, pesugihan jaran itu. Nah, pada malam-malam tertentu istrinya akan didatengin, sama juga dengan babi. Makanya itu pesugihan tuyul, kuda, babi. Nah, yang jadi korbannya itu istri. Gitu. Dia akan mengalami fisik yang kurus, stres, walaupun duit banyak tapi nggak bisa dipakai banyak. Tapi dirinya sendiri itu dipakai kan gitu. Itu dari situ. Itu masih istilahnya masih hidup. Itu gimana nanti matinya kan gitu. Jadi resikonya gitu. Jangan bermain dengan pesugihan itu. Pesugihan itu pasti ada itunya. Yang paling enak mah pesugihan istilahnya yang mengorbankan orang lain ya. Bukan dia kalau nggak suaminya ya. Iya, tapi nanti pada akhirnya kan kita yang kena juga gitu. Di situ. Jadi siluman babi yang tadi bilang ada nggak resikonya? Ada, jelas ada resikonya. Oke, sekarang gini Ji. Misalnya ada sepasang suami istri yang hidupnya susah, terus dia ini sempat kepikiran mau ngelakuin pesugihan babi ngepet. Nah, dia udah datengin dukunnya segala macem ya kan. Dia udah beli syaratnya nih gitu kan, udah deal. Nah, cuman sebelum deal banget, misalnya udah deal hari ini. Nah, dia besok balik lagi bilang nggak jadi deh gitu. Maksudnya dukun nih kita nggak jadi deh. Nah, itu gimana? Ada nggak sih konsekuensinya? Maksudnya sebelumnya kan dia bilang udah deal, mungkin dukunnya udah nyiapin syarat-syaratnya segala macam, nah tahu-tahu dia datang balik lagi bilang nggak jadi gitu, itu gimana? Ya sekarang gini aja ya, kita persamaannya. Sekarang gini, Dapi mau minjem duit di asuransi, gitu, ya kan? Datanglah hari Senin, nah pas datang ketemu customer service-nya. Ada yang bisa saya bantu Pak, saya mau pinjam duit sebesar 50 juta. Nah, apa saja persyaratannya kan gitu. Nah, persyaratannya ini. Nah, Bapak bawa enggak kan gitu. Oh iya, saya udah persiapkan. Dilihat kan di pelajaran. Ya oke Pak, nanti kita proses dulu gitu ya mungkin bahasanya. Sebelum diproses, saya akan sampaikan ke atasan saya dulu. Nah, untuk dipelajari. Bapak tunggu dulu deh sampai istilahnya waktu makan siang. Nah, setelah makan siang kan dapat dah tuh keputusan, Pak, ini pengajuan Bapak di ACC kan gitu. Nah, nanti besok Bapak balik lagi ya. Nah, itu kan udah kata ACC dalam artian si atasan dari customer service ini kan udah melihat peluang di mana ada orang yang mengajukan pinjaman asuransi, otomatis ada uang yang keluar, ya kan? Tapi dengan bunga sekian, ya kan? Misalnya 50 juta, bunganya nanti dia dapat 10 juta, ya kan? Nah, nanti dia dapat kompensasi kan? Enak kan dapat kompensasi nih atasan si customer. Wah, lumayan dapat kompensasi 5 juta kan gitu. Ya udah, tahu-tahu besok di cancel. Nah, kan marah. Kesel. Nah, boleh di cancel, tapi bayar deh bunganya. Kompensasi bunga itu. Kompensasi yang dibayar. Sebesar 5 juta. Tuh begitu. Sama halnya dengan pesugihan sama gitu. Jadi mau nggak mau dia nggak mau rugi. Mungkin kalau itu kan bayarnya berupa, kalau kayak kita minjem uang bayarnya denda uang ya. Kalau ini pesugihan bayarnya apa? Ya, nyawa tetap nggak mau karena nyawa. Iya kan, karena istilahnya gini loh. Kalau pesugihan perjanjian kontraknya ya kan, misalnya Restu melakukan perjanjian pesugihan, ya kan? Nah, melakukan pesugihan. Nah, nanti akan diberikan uang sebesar 500 juta, ya kan? 500 juta awal. Nah, pada awal. Nah, karena yang dikorbankan siapa nanti? Tuh, yang dikorbankan siapa? Misalkan yang dikorbankan, ya kan? Keponakannya si Restu misalnya. Nah, itu kan nanti udah ditulis, ya kan? Deal-dealannya lah ya, deal-dealannya 500 juta. Ponakannya siapa namanya si Ayu gitu kan, orangnya udah ketahuan dilihat, oh no ini udah, walaupun orangnya nggak datang tapi cabang bayinya kelihatan tuh gitu, makhluk gaib itu. Ya udah, dia udah setuju nih, udah oke, ya kan. Nah, setelah besok harinya dia menggagalkan perjanjian pesugihan itu, nah dia buat melepas daripada si cabang bayinya itu, kita gantinya tuh. Jadi balik ke kita ya nih. Tuh itu. Gue mau nanya Ci,
Ini ada jangka waktunya nggak sih ini jenis-jenis pesugihan kayak gini? Ada. Misalnya babi gitu. Ada. Misalnya Misalnya totalnya dalam misalnya ya 1 malam 1 juta, totalnya keseluruhan 500 juta misalnya gitu. Nah nanti setelah dia dapat 500 juta, apa dia bakal mati apa gimana gitu? jadi istilahnya bukan dilihat dari nominal uang, tapi dilihat dari umur. Umur. Misalnya umur Rasul kan 27 tahun, ya kan? Nah, nanti sekitar 27 tahun lagi kamu kan mati. Udah dikasih tahu tuh ya. Iya, mau nggak begitu. Padahal tapi sebenarnya mungkin sebenarnya ajalnya si orang pelaku pesugihan ini bukan di umur 27 tahun mendatang gitu. Berarti kan sekitar 51 50, tahun. 50. 51 tahun, ya kan? Tapi dia akan meninggal dunia di umur 70 tahun. Berarti kan misalkan 51 tahun dia meninggal, harus 70 tahun, berarti kan berkurang 19 tahun ya kan. Nah, itu nanti yang sebenarnya dia itu harus meninggal umur 70 tahun, tapi umur 51 Dia tahun meninggal. Nah, dia akan meninggal sih meninggal. Meninggal. Tapi dia akan diambil, iya kan? Oleh istilahnya yang dia ikutin. Si babi ini maksudnya. Tuh gitu. Oh, jadi mungkin dia meninggal, tapi kan harusnya dia masih ada sisa umur nih ya, masih ada sisa umur. Nah, sisa umurnya dia ini rohnya itu atau apanya dia diambil ke alam jin ini gitu. Makanya di sinilah Allah Maha Adilnya ya, kalau kita bersekutu sama setan ya kan. Nah, nanti yang menjadi panutan atau ikutan kita ya setan. Iya. Tuhan Allah artinya Maha Adilnya gini. Sewaktu di dunia lu menyekutukan gue. Nah, sekarang lu meninggal, lu ikutin dia. Ikutin dia. Berarti di saat kita satu meninggal, itu kan di alam kubur ada pertanyaan munkar dan nakir. Nah, jasad, ruh, sukma itu dijadiin satu kembali. Nah, itu kan dijadiin satu kembali, tapi kita akan masuk ke alam sono. Iya, gitu. Oh, iya. Di sana dia ngapain tuh? Ya jadi budak. Jadi budak. Terus pokoknya parah dah jadi budaknya itu. Disebut dengan siksa batin kubur tuh begitu. Siksa batin kubur. Ada lagi dia nangis, tapi disuruh kerja, nyesel udah nggak ada istilahnya apa? Nggak bisa balik lagi. Itu begitu. Ini yang masuk ke situ dua-duanya, Ci? Iya. Suami istri nih? Nah iya kan istrinya kan bersekongkol dengan suaminya, sepakat gitu. Jadi jangan istilahnya jangan bermain-main dengan pesugihan. Cukup ini pesugihan ya. Jelas ya para penonton ya mengenai pesugihan babi. Mungkin kalau dari saya sih pertanyaan dan jawabannya udah cukup jelas sih gitu. Nanti misalnya dari para penonton ada pertanyaan, boleh langsung tanya aja lagi di komen di bawah ya, gitu aja. Mungkin buat pembahasan pesugihan babi cukup sekian dulu ya, karena semua udah dijelasin dari prosesnya sampai akhirnya tuh seperti apa udah dijelasin. Nanti buat dari kita segitu aja dulu. Jika ada pertanyaan silakan tanya di bawah. Kiranya buat hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya Restu. Saya Jidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.